Shalom smart people, perkenalkan nama saya Yusak. Saat ini usia saya 35 tahun. Pada kesempatan ini saya mau bercerita tentang bagaimana Tuhan sangat baik. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang menyertaiku. Bagaimana awal mula aku bisa mengenal Dia dan sampai detik saat ini pun aku masih berjalan bersamanya melewati apapun musim di hidupku. Saya mau cerita latar belakangku. Saya lahir dari keluarga broken home. Saya waktu bayi saya dijual oleh orang tua kandungku dan saya dibesarkan oleh orang tua angkat. Tetapi papi mami angkatku pun waktu itu bercerai waktu saya belum sekolah, mungkin sekitar usia aku 3 atau 4 tahun. Dan di usia 7 atau 8 tahun mami angkatku memilih untuk menikah lagi. Sehingga saat itu saya punya papi tiri, papi tiri angkat. Dan ini fase pertama bagaimana Tuhan mulai bekerja di hidupku di saat aku berusia belasan. Pergolakan awal kehidupan, aku dibenturkan dengan kehilangan sosok seorang figur ayah. Bagaimana aku kehilangan sosok orang yang sangat mengasihiku, membimbingku, menyayangiku, melindungiku. Tetapi aku tidak dapatkan itu karena aku masih ingat ayah. Aku mempunyai ayah tiri, dia tidak mengasihi, dia membenci, bahkan membuangku. Dan dari situ aku menjadi anak yang mengalami penolakan dan konflik batin. Saya ingat menginjak SMP, saya pun menjadi anak yang tergolong bandel, anak yang mungkin tidak punya arah, jadi malas belajar, dan bagaimana waktu itu ayah tiriku semakin menjadi membenci aku. Di saat itu, di titik terendah, saya dibuang, saya diusir dari rumah, saya ditinggal di sebuah kota di Jogja. Saya mengalami hati yang hancur, bagaimana merasa hidup tidak dicintai, merasa hidup tidak berharga. Itu saya rasakan di usia belasan. Saat itu saya teringat Roh Kudus mulai bekerja di hatiku. Saya menangis di sebuah perjalanan. Saya berseru kepada Tuhan dan tiba-tiba saya merasakan kalau ada Tuhan yang ada di sampingku. Saya merasakan kasih Tuhan, bagaimana Dia memelukku. Singkat cerita, saat itu saya kembali ke Semarang. Ada pendeta yang mengajak aku ke komsel, ke ibadah, dan dia mengenalkan aku ke Tuhan untuk yang lebih serius, dan dia menanyai aku untuk aku mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku menerimanya dengan sepenuh hatiku, dan di usia 15 aku menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan di hidupku.
Saya mau mulai bercerita bagaimana fase setelah saya ditangkap oleh Tuhan di usia belasan. Di situ saya mulai berjalan bersama Tuhan. Saya melewati hatiku dipulihkan, ada sukacita yang luar biasa. Tetapi karena latar belakangku, tentu semua hal tidak akan menjadi mudah. Saya tetap masih mengalami konflik batin. Saya tetap masih butuh sosok seorang figur ayah. Saya tetap masih mempunyai hati yang hancur. Tetapi Tuhan menuntunku, menyertaiku, sehingga aku bisa melewati masa broken home-ku di saat remaja, usia-usia krusial, di mana aku tidak memilih jalan yang tidak benar, mungkin narkoba atau kenakalan yang lain, karena aku merasa tertolak. Tetapi saat itu aku memilih untuk hatiku dan hidupku, aku serahkan kepada Tuhan, dan aku menemukan panggilan hidupku yang pertama kali untuk aku belajar bermusik, dan aku melayani Dia untuk menyembah Dia dengan musik. Bersyukur usia belasan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku, dan di fase kedua saya juga mau bersyukur karena kuliah yang saya hadapi juga tidak mudah. Di usia 20-an saya mau menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan dan kebaikan dalam hidupku. Saya memulai menginjak dunia kerja, di mana usia 20-an saya mulai kuliah entrepreneurship. Waktu itu saya belajar berbisnis, saya membuka usaha, dan itu semuanya dunia baru bagiku. Karena orang tua saya latar belakangnya sebagai guru, dan saya sendiri orang yang suka menghabiskan waktu untuk bermusik. Itu sungguh sesuatu yang saya waktu itu mengalami untuk mau mencoba hal yang baru, dan di satu titik saya mau menantang diri saya. Waktu itu saya mulai memberanikan untuk meminjam uang di bank dengan waktu itu saya meminjam jaminan sertifikat rumah. Hutang itu saya gunakan untuk melunasi sisa-sisa hutang orang tua saya, dan sisanya saya mencoba untuk memutarkan uang dengan saya rasa yakin, saya optimis, karena waktu saya muda saya orang yang mungkin tidak takut dengan apapun, saya punya energi yang banyak, penuh kekuatan. Tapi singkat cerita, saya ingat semua tidak berjalan baik karena saya baru tahu dunia ini kejam, dunia kerja itu kejam. Sedangkan saya waktu itu berhati polos, saya berhati baik, polos, saya masih orang yang terlalu gampang percaya kepada orang. Saya kurang pengalaman, saya orang yang bodoh, dan saya orang yang naif. Sehingga saya waktu itu sudah di titik kebingungan untuk menutup hutang, karena saya terlalu gampang percaya kepada orang untuk orang mengelola uangku, dan orang itu tidak bertanggung jawab. Tetapi kesaksian saya bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saat itu saya sudah pasrah,
Saya berserah, saya merasa dunia saya runtuh, yang untuk saya sudah mengalami dunia runtuh berulang kali, tetapi di setiap fase kehidupanku porsinya bertambah, dan saat itu usia 20-an itu sesuatu hal yang besar dan itu yang berat bagiku karena saya tidak pernah mengalami. Saya kebingungan dengan hutang-hutang, saya kebingungan bagaimana saya harus bertanggung jawab untuk melunasi rumah itu. Tetapi saya ingat Tuhan waktu itu bisa mengubah keadaanku yang dari minus menjadi plus, bahkan sampai tidak pernah terbayangkan. Seperti firman-Nya, Dia memberkati apa yang tidak pernah dilihat, dibayangkan, dipikirkan. Saya mengalami di usia 25-an, saya merasakan menjadi miliarder pertama kali. Bukan dengan hutang atau aset orang tua. Saya merasa diangkat Tuhan tinggi saat itu, tetapi saya ingat hati saya mulai berubah. Singkat cerita, tetapi itu tidak berlangsung lama karena saya masih belum siap secara mental untuk menerima berkat yang besar. Tuhan mengizinkan aku melewati restart pertama. Aku ditipu habis oleh orang karena aku masih punya banyak kelemahan. Dia tampil sebagai orang kaya, orang baik, sebagai ayah bahkan. Di titik itu saya mulai kebingungan, saya mulai merasakan penolakan, pergolakan hati, konflik batin juga. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal itu? Saya baru merasakan berkat. Saya baru mengalami hidupku naik. Tetapi sekarang saya sadar, kenapa Tuhan izinkan itu? Bagi Tuhan, Tuhan hanya menginginkan hatiku. Buat apa Tuhan memberikan berkat tetapi hatiku berpaut bukan padanya? Aku jadi mencintai dunia ini. Aku jadi mencintai hartaku. Bahkan kalau itu diteruskan, aku menjadi orang yang kejam dan jahat. Orang yang tidak punya hati nurani demi uang, demi dunia ini. Karena bukankah dunia seperti itu? Tuhan menginginkan aku mengenal Dia, melayani Dia, menyembah Dia dengan caranya, bukan dengan caraku. Yang terlebih berharga bagi Tuhan adalah persembahan korban hidup kita kepada Tuhan. Di titik 20, usia 20-an, goliat dalam hidupku adalah mengenai soal uang, soal harta. Bagi sebagian orang, saya yakin dia tidak siap kehilangan uang, hartanya, harta bendanya. Karena itu mungkin adalah dunianya atau apapun. Tuhan sudah mengizinkan saya mengalami itu. Dan saya bisa melewati. Sekarang di usia 30-an, Tuhan izinkan proses hidup yang kulihat yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupanku. Bagaimana aku kehilangan keluarga atau orang-orang yang aku cintai. Mungkin untuk sekarang aku belum bisa bercerita soal itu lebih panjang lagi karena proses itu masih berjalan. Dan semoga semua ini mendatangkan
kebaikan untuk diriku. Saya masih mengalami pergumulan, tapi satu hal yang saya rasakan, saya yakini sampai hari ini, Tuhan punya cara untuk menangkap hidupku, menangkap hatiku. Di tengah-tengah apapun yang kita rencanakan, mungkin itu tidak sesuai dengan hatinya. Karena dia lebih tahu, dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia ingin hati kita itu mencintai dia melebihi apapun. Bahkan itu keluarga kita. Bahkan itu uang kita. Bahkan itu istri kita. Bahkan itu anak-anak kita. Bagaimana kita harus belajar seperti Ayub. Kehilangan apapun, tetapi kita harus menomorsatukan dia, mencintai dia. Sekarang hidupku, aku menemukan tujuan yang baru, bagaimana aku merasakan untuk mengasihi jiwa-jiwa, bagaimana aku melayani orang-orang yang terhilang, bagaimana aku melayani orang-orang yang mungkin tidak dipandang dunia. Kenapa Tuhan izinkan semua hal yang mungkin bagi dunia itu tidak baik? Karena Tuhan ingin memunculkan hal yang baik dalam hatiku, dalam hidupku, dalam pikiranku, yaitu aku bisa mempunyai hati yang penuh belas kasihan, hati yang mengasihi bukan dengan apa yang dilihat oleh mata, tetapi karena jiwa-jiwa itu sendiri. Setiap jiwa, setiap manusia itu berharga di matanya. Dan bagaimana kita bisa menjadi kepanjangan tangannya untuk kita bisa melayani sesama kita, saudara kita. Smart People, cukup sekian saya sharing kesaksian saya. Saya harap saya bisa memberkati dengan kesaksian saya. Sampai berjumpa lain waktu. God bless you.